dari Delta Sidoarjo dicetak oleh Dede Hugo. Inilah dia kick off babak kedua dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Boy Jadi Asmara kali ini. Waluyo. Zainal Arif. Keluar. Lebaran ke dalam kali ini. Dwi Joko Prihatin. Waluyo, lebaran ke dalam kali ini masih untuk Delta Sidoarjo. Hairul Anam menggantikan Bakri Umarela. Bakri Umarela pemain yang paling bekerja keras sepanjang babak pertama tadi. Ditarik keluar digantikan oleh Mamak Al-Hadad. Dengan bebas kali ini bagi Delta Sidoarjo yang berusaha untuk meraih poin di malam hari ini untuk bisa mengamankan posisinya saat ini berada di peringkat 16 klasemen Jarum Indonesia Super League dari hasil 32 kali bertanding, 6 kali menang, 8 kali seri dan juga 18 kali mengalami kekalahan. Dan mereka pun juga belum meraih 1 kali kemenangan pun dalam partai tandang mereka, hanya berhasil meraih 2 kali hasil seri. Sementara ini Persib Bandung berusaha untuk terus memperkokoh posisinya di peringkat kedua klasemen Jarum Indonesia Super League. Dede Hugo kali ini. Dan Persib Bandung yang musim lalu hanya berada di peringkat 5 wilayah barat berusaha untuk bisa menjadi runner up. Kembali tekanan kali ini melalui Zainal Arif. Diambil dengan baik tadi bola oleh Purwakayudi. Ya, tampak sekali Zainal Arif agak sedikit emosional atau ambisius untuk bisa mencetak gol. Beberapa kali kesempatan dia memaksakan diri. Hairul Anam tadi berusaha merebut bola dari Atep. Zainal Arif kali ini. Kembali bola berhasil direbut oleh Purwakayudi. Maman Abdurrahman kali ini. Haryono kembali kepada Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani. Pelan-pelan para pemain dari Persib Bandung berusaha untuk kembali menekan Delta Sidoarjo. Bayu Sute dan juga El Loco Gonzalez. Kita lihat memang Wildansyah. Ya, kali ini El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez. Kita lihat El Loco Gonzalez. Tendangannya masih terlalu lemah dan mudah saja bagi Mukti Ali Raja. Iya, hampir saja kembali kesalahan komunikasi anak-anak Delta dimanfaatkan oleh El Loco. Namun sayang kita lihat pressing dari Bayu Suta sangat baik. Bayu Suta memaksakan El Loco menjauh dari kotak kecil penalti gawang dari Mukti, sehingga memang sepakannya tidak begitu baik. Ya, saya kira ini juga sebuah bukti sebetulnya bagi El Loco Gonzalez. Dia masih tetap memiliki peran yang cukup vital bagi ketajaman lini depan Persib Bandung. Karena sekali saja mendapatkan kesempatan, maka kesempatan mencetak gol bagi Persib akan sangat terbuka. Dan kita lihat Aryo dan Boy Jati tampak agak emosional. Antara saling mantan ini, Bung. Boy Jati mantan pemain Persib dan Haryono mantan pemain Deltras. Ya, kita lihat kali ini Nova Arianto pun juga tampak emosi. Dan dia Boy Jati Asmara. Ya, sebuah tindakan yang tidak perlu karena ini juga akan bisa memancing
emosi para penonton. Kita lihat, iya ada tindakan yang sengaja memang dari Boy Jati terhadap Haryono. Dan wasit seperti tidak memberikan sanksi apa-apa atau kartu kuning ternyata bagi Boy Jati, sebuah keputusan yang tepat dari wasit. Kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. Kali ini kepada Boy Jati Asmara. Kembali tekanan melalui anak-anak Persib Bandung. Haryono kali ini. Masih Haryono. Firdaus Nyong. Ya, kita lihat tempo permainan yang sedikit meningkat dengan tingkat emosional juga yang sedikit meningkat. Kita lihat di sini dari anak-anak Deltras sedikit temperamennya tidak baik karena dengan tindakan dari Boy Jati tadi sedikit memancing juga rekan-rekannya untuk emosi. Kembali kali ini sebuah tendangan bebas dari Eka Ramdhani masih bisa digagalkan oleh Mukti Ali Raja. Christian Rene Martinez. Ya, hampir saja sebuah set piece lagi-lagi, dan keputusan Mukti memang cukup beresiko andai saja ia tidak bisa menguasai bola dengan baik. Ya, kita lihat bagaimana tadi gerakan kaki menyilang dari Maman untuk memberikan umpan. Kita lihat begitu rileks dan begitu enjoy-nya. Seharusnya dengan kondisi seperti ini mereka bisa ya offside. Ya, kita lihat bagaimana Zainal Arif tersenyum-senyum. Karena memang di sisi yang lain sebetulnya terlihat dari sini ada beberapa pemain Deltras yang masih di daerah pertahanan. Namun mungkin angle dari Awe tadi, asisten wasit melihat bahwa sudah terjadi offside di mana Zainal Arif lebih dulu maju ke depan. Haryono kali ini. Novarianto. Kembali kali ini Novarianto. Maman Abdurrahman. Pelan saja kali ini berikan bola kepada Waluyo. Hilton Moreira, masih Hilton Moreira, kita lihat menguasai bola. Hilton Moreira, Eka Ramdhani kali ini. Kembali Gilang Angga Kusuma, ada Firdaus Nyong yang berhasil melakukan intercept. Ya, pelanggaran terjadi tadi dilakukan tadi oleh Gilang Angga terhadap Firdaus Nyong. Inilah dia Coach Mamak Al-Hadad. Ya, memang sangat sulit bagi seorang Mamak Al-Hadad atau bagi pelatih manapun dalam situasi seperti ini, di mana timnya tertinggal 1-3, sementara harus juga bermain dengan 10 orang dan bermain di kandang lawan pula. Ya, paling tidak satu hal yang sangat realistis adalah mereka berusaha untuk tidak terciptanya gol lebih banyak lagi bagi kubu Persib Bandung, dan tentunya ini diperlukan memang kerja yang sangat keras sekali bagi anak-anak Deltras. Zainal Arif. Bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam kali ini bagi Deltras Sidoarjo. Hairul Anam. Purwaka Yudi. Masih Purwaka Yudi. Kerjasama Dede Hugo, Yuan Revi kali ini. Masih Yuan Revi. Masih Yuan Revi, kita lihat berikan kepada Boy Jati Asmara. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran dari Novarianto terhadap Boy Jati Asmara. Ya, di sini terlihat tadi provokasi dari seorang Boy Jati akhirnya meningkatkan emosi dari seorang Nova yang membalas dengan satu tackling dari belakang. Memang keputusan sangat tepat dari wasit karena kita tadi Nova melakukan tackling yang cukup keras dari belakang. Ya, memang diperlukan kedewasaan dari para pemain. Bagaimana jangan terlalu terpancing oleh provokasi apapun, dan tampaknya apa yang dilakukan oleh Boy Jati tadi berhasil ya membuat Nova terkena kartu kuning. Ya, harus disadari juga oleh para pemain Persib bahwa pertandingan masih berlangsung lama. Mereka tidak perlu terburu-buru ataupun terprovokasi, tampil dengan sesuai dengan ciri mereka. Ya, Wildan Syah masuk menggantikan Maman Abdurrahman. Sebuah hal yang cukup unik memang, di mana Wildan Syah
yang merupakan produk asli dari Persib Bandung, menggantikan Maman Abdurrahman yang selama ini bertengger di posisi center back bagi Persib Bandung. Ya, memang jarang sekali dan asing sekali nama Wildansa yang kita tahu memang jarang juga masuk dalam line up dengan ketidakhadirannya Nyek Nyobe. Praktis, Wildansa salah satu pemain yang dinaikkan ke tim senior untuk mengisi pos atau menjadi cadangan bagi tim pemain pertahanan bagi kubu dari Persib Bandung, dan kesempatan pertama terbuka bagi dirinya untuk menunjukkan kepada Boboto bahwa dia juga mampu masuk dalam skuad tim Persib Bandung. Nova Arianto kali ini. Wildansyah, sentuhan pertamanya. Waluyo kali ini. Christian Rone Martinez sangat baik tadi merebut bola dari Atep. Nova Arianto yang sudah mulai membantu penyerangan. Kita lihat kali Nova Arianto. Gilang Angga Kusuma. Kembali lagi kali ini bola menuju kepada Hilton Moreira. Bukan sebuah pelanggaran memang. Ya, tampak sekali Hilton agak marah. Tapi memang itu 50-50. Agak tertahan badan Hilton. Kita lihat. Tampaknya Purwakayudi yang memotong laju Hilton tadi. Temo Mursadat. Berikan bola kepada Nova Arianto. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Lepaskan oleh Zainal Arif yang memang sejauh ini masih terus untuk menambah pundi-pundi golnya. Baru mencetak 2 gol selama Jarum Indonesia Super League. Ya, syuting pertama dalam pertandingan ini dari seorang Zainal Arif paling tidak menunjukkan suatu indikasi bahwa dia sudah mulai berani melakukan syuting dari jarak jauh, walaupun tadi memang masih mengenai kaki dari lawan, sehingga akhirnya tim Persib meraih set piece dari sepak pojok. Kembali kali ini sebuah sundulan dari Hilton Moreira yang tampaknya tidak memantulkan lagi tapi langsung menyundul kali ini. Iya, pola tendangan pojok maupun juga set piece dari sayap yang biasa dilakukan oleh anak Persib ketika mendapat kesempatan selalu diarahkan ke tiang jauh. Nampaknya ini sudah menjadi pola yang baku bagi skema Jaya Hartono. Dan kita lihat tadi juga lagi-lagi ditujukan ke Hilton yang berada di tiang jauh. Hanya saja memang sudut yang didapat Hilton tidak terlalu ideal. Wildansyah, Nova Arianto, Khairul Anam kita lihat. Sebuah pengalaman tentunya bagi para pemain muda Delta Sidoarjo yang tampil di malam hari ini seperti Yuan Revi, Dede Hugo, dan juga tidak ketinggalan Khairul Anam. Tampak bersiap-siap Siswanto. Peluang kali ini dan sebuah gol. It's Christian El Loco Gonzalez gol. 26 gol telah ia cetak menjadi top skor sementara Jarum Indonesia Super League. Ya, kembali kita lihat skema permainan bola-bola pendek, wall pass yang sangat baik ditunjukkan anak-anak dari Bandung. Kita lihat pada saat Eka memperoleh umpan, seharusnya dia bisa memaksimalkannya menjadikan gol, namun dia lihat bagaimana posisi dari El Loco Gonzalez sangat terbuka dan umpan diberikan sehingga akhirnya kita lihat bagaimana umpan meleng yang biasa kita sebut dari seorang Hilton, dan akhirnya umpan yang sangat terukur kepada El Loco mencetak gol
untuk menjadikan dirinya top skor saat ini. Ya, saya kira ini merupakan kesempatan bagi Eloko untuk memanen gol sebanyak-banyaknya di pertandingan melawan Deltras. Dan ini juga dibuktikan dengan ia telah mencetak 2 gol sepanjang pertandingan ini. Berarti dengan demikian 26 gol sudah dia cetak, melampaui perolehan 25 gol yang dicetak oleh Boas Salosa. Sebuah fenomena yang luar biasa pada malam hari ini. Memang semua pemain Persib sepertinya sengaja untuk memberikan kesempatan kepada Eloko mencetak gol sebanyak-banyaknya. Sementara terjadi pergantian pemain tadi, Siswanto masuk. Ya, ini menjadi sebuah perubahan di mana Atep akan kembali bermain di posisi asalnya di sektor kanan dan menaruh Siswanto berada di sektor sebelah kiri. Ya, telah keluar lapangan. Haryono kita lihat memang dalam beberapa kesempatan terakhir bahwa dikatakan para pemain dari Persib Bandung akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Eloko Gonzalez untuk bisa menjadi top skor Jarum Indonesia Super League musim ini dan menjadi top skor secara 4 tahun berturut-turut selama karirnya di sepak bola Liga Indonesia. Walaupun masih harus terus bersaing dengan Boas Salosa yang kali ini terpaut 1 gol, lebih dikit daripada gol yang dicetak oleh Eloko Gonzalez. Kembali kali ini adalah Eloko Gonzalez. Masih Eloko Gonzalez. Apakah wasit? Iya, penalti diberikan oleh wasit Armando Pribadi dan menjadikan kesempatan bagi Persib Bandung ataupun juga Eloko Gonzalez untuk menambah pundi-pundi golnya. Ya, inilah merupakan kesempatan bagi Eloko. Apakah memang akan Eloko kembali melakukan eksekusi? Tampaknya memang semuanya direncanakan untuk seorang Eloko mencetak gol sebanyak mungkin. Dan kali ini ya, ia sendiri yang mengakhirkannya melalui sebuah pelanggaran yang kita tidak lihat apakah ini telak atau tidak. Yang jelas wasit telah membuat keputusan agak sedikit melompat memang Eloko untuk menghindari terjangan dari Mukti Eliraja. Dan ini memang momen yang dicari Eloko. Ya, inilah dia Eloko Gonzalez, pemain yang juga telah mencetak 1 kali hat-trick sepanjang karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan akankah dia mencetak kedua kalinya, yaitu kesempatan hat-trick dan menambah pundi-pundi gol yang menjadi ke-27. Bersiap-siap kali ini adalah Christian Eloko Gonzalez dan gol! Hat-trick yang kedua dari Christian Eloko Gonzalez sepanjang karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini dan kembali mengokohkan dirinya sebagai top skor sementara Jarum Indonesia Super League dengan 27 gol. Iya, akurat sekali. Kita lihat bagaimana ketenangan, bagaimana dia pada saat melakukan eksekusi, walaupun arah dari Mukti sangat tepat, namun sangat sulit tentunya di pojok sebelah kiri dari gawang Mukti. Kita di sini gerakan Mukti sudah tepat, namun bola meluncur cepat dan akhirnya Eloko kembali bisa menempatkan diri sebagai top skor Liga ASL untuk sementara. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Eloko, terlepas dari kontroversi keputusan wasit memberikan penalti. Yang jelas ini memang hari bagi Eloko untuk bisa menabung gol sebanyak mungkin karena mengingat bahwa Persipura masih memiliki 2 pertandingan lagi di kandang yang bisa saja dimanfaatkan oleh Boas, rivalnya di papan atas klasmen top skor untuk bisa bersaing. Karena itu kandang terakhir bagi Persib menjadi tabungan terbesar bagi Eloko untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Eloko Gonzalez berhasil mencetak 6 gol dari 3 pertandingan terakhir Persib Bandung. Sebuah prestasi yang cukup luar biasa tentunya bagi Eloko Gonzalez. Dan ini merupakan gol yang ke-146 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. 33 gol ia cetak bagi PSM Makassar, 100 gol ia cetak bagi Persik Kediri, dan sekarang 13 gol telah ia cetak bagi Persib Bandung. Ya, betul-betul sebuah hari yang sangat buruk bagi Deltras Sidoarjo. Bulan-bulanan sudah 5 gol bersarang di gawang Mukti Eliraja. Helton Moreira tadi lebar ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Inilah dia Gustavo Kena yang tidak bisa tampil untuk sementara ini. Kita lihat walaupun berada di bench. Ya, tidak offside. Boy Jati Asmara. Ya, tampak kita lihat adalah sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh... Oh, ternyata telah offside dilakukan oleh Boy Jati Asmara. Ya, apabila ini pelanggaran yang diberikan kepada Boy Jati, oh, ternyata pada Tema Mursadat. Kita belum lihat keputusan
pelanggaran untuk Boy Jati Asmara ataupun juga kepada Tema Mursadat. Iya, agak sedikit menganehkan, mengherankan. Wow, ternyata buat Tema Mursadat. Dengan kondisi seperti ini, semestinya wasit memberikan kartu merah karena terjadi di luar kotak, dan yang melakukan adalah seorang kiper. Tidak ada maaf sebetulnya dalam rule internasional. Kiper melakukan handsball di luar kotak dan hukumannya adalah kartu merah. Tapi kali ini wasit entah mengapa hanya memberikan kartu kuning kepada Tema. Iya, apalagi peluang dari seorang Boy Jati sangat terbuka untuk mencetak gol. Dan memang sedikit membingungkan. Tindakan yang dilakukan oleh Tema sangat sengaja, dan ini merupakan sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak bisa dimaafkan untuk seorang kiper, dan harusnya ada keberanian dari seorang wasit memberikan kartu merah apapun meski mereka bermain di kandang dan sudah unggul 5-1. Karena itulah sebuah keadilan yang hakiki sesungguhnya. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi terhadap pelanggaran handball yang dilakukan oleh Tema Mursadat di luar kotak penalti tadi. Ada Firdaus Nyong, Purwaka Yudi, Dede Hugo dan juga Dede Hugo sebuah tendangan. Tampaknya harus diulang. Ada pergerakan tampaknya dari Atep sebelum eksekusi dilakukan, dan kembali kartu kuning berada di saku anak Persib Bandung. Atep mendapatkan kartu kuning yang ketiga bagi Persib Bandung setelah sebelumnya Nova Arianto dan juga Tema Mursadat. Ya, Hermawan tampak bersiap-siap akan menggantikan Dede Hugo. Bila ada Dede Hugo pencetak gol di malam hari ini bagi Delta Sidoarjo, ditarik keluar digantikan oleh Hermawan. Kembali tendangan bebas kali ini pelan saja dilakukan. Masih berada di atas mistar dari Tema Mursadat. Wijoko prihatin tadi. Ya, sebuah tendangan yang tidak akurat, memang terlalu ke atas, dan memang Delta tidak memiliki pemain-pemain dengan tipikal shooter atau penembak dari jarak jauh, apalagi tanpa Danilo Fernando, tanpa Gustavo Chen dan juga Sergio Junior, praktis meniadakan pemain-pemain berkarakter penembak ataupun shooter dari lini kedua, dan juga dari kesempatan set piece seperti yang tadi dilakukan oleh Dwi Joko Prihatin. Masih terjadi perebutan, kita lihat Aryono kali ini berikan bola kepada El Loco Gonzalez. Mukti Ali Raja. Christian Rune Martinez mengamankan bola bagi Mukti Ali Raja. Begitu enjoy-nya kita lihat bagaimana juga gerakan ingin melakukan backfield yang dilakukan oleh Hilton, walaupun tidak berhasil. Dengan kondisi mereka leading dengan 5 gol, sah-sah saja. Namun kita juga melihat sebenarnya ada indikasi dari anak-anak Persib sedikit memprovokasi permainan dari anak-anak Deltras supaya mereka kembali memberikan tekanan, dan akhirnya anak Bandung mampu memainkan skemanya sehingga dengan gampang untuk mencetak gol berikutnya. Ya, saya kira ini juga sebuah peluang bagi para pemain Bandung untuk bisa menyusun rencana serangan yang mereka inginkan karena keunggulan pemain, dan kali ini lagi-lagi umpan yang jauh kita lihat kali ini adalah Hilton Morera yang berusaha melakukan tendangan volley yang masih berada di atas mistar gawang dari Mukti Ali Raja. Iya, sejatinya memang sebetulnya kita lihat bagaimana El Loco yang dituju oleh Jenderal Arif tadi, namun karena terlalu jauh oleh Siswanto, maksudnya El Loco lah yang dituju sesungguhnya, tapi terlalu jauh, dan di sana kebetulan berdiri seorang Hilton yang tentu saja dalam posisi yang agak sulit, memang sudut yang sempit untuk bisa menceploskan bola ke gawang Mukti Ali Raja. Apapun itu sudah menunjukkan bahwa memang El Loco direncanakan betul untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin pada pertandingan malam ini. Ya, Rafa Bastos masuk menggantikan Hilton Morera. Di Hilton Morera yang sudah mencetak 15 gol bagi Persib Bandung dan berhasil mencetak
gol selama 3 pertandingan berturut-turut bagi Persib Bandung. Digantikan oleh Rafa Bastos. Ya, memang pada pertandingan ini dihadapkan dengan 2 masalah yang memang berbeda. Kita tahu di sini masalah dari kubu Deltras adalah menghindari zona degradasi, sementara dari Persib mereka ingin mengukuhkan di urutan kedua, dan memang ini dituntut kerja dari seorang wasit yang maksimal. Betul. Dan ini juga profesional. Memang kita lihat memang sedikit ada beberapa pelanggaran yang memang harusnya dia lebih tegas untuk memberikan suatu keputusan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Yusuf bahwa memang satu pelanggaran memang kalau kita lihat bagaimana rule dari international rules itu harusnya memang kartu merah yang dilakukan oleh Tema tadi. Ya, sebuah peluang dan sebuah gol. Vidi, Vici. Itulah dia Rafa Bastos lewat sentuhan pertamanya di malam hari ini dan berhasil mencetak golnya yang ke-11 musim ini dan membuat kedudukan menjadi 6-1. Persib Bandung unggul atas Deltras Sidoarjo. Luar biasa malam hari ini. Sangat menarik memang melihat bagaimana aksi dari seorang Rafael Bastos. Tendangan melengkung dari sudut yang sangat jauh, yang sulit dijangkau oleh Mukti Ali Raja, di mana ia baru saja masuk ke lapangan. Dan uniknya lagi bagaimana cara dia melakukan selebrasi, datang ke bench mencari sosok benda yang diinginkan untuk ditampilkan depan publik. Ya, ternyata adalah bendera Brazil. Kita lihat bagaimana dengan lompatan yang sudah maksimal dari Mukti Ali Raja, tapi tidak mampu menjangkau tendangan melengkung dari Bastos. Luar biasa, sangat berkelas. Kita lihat sentuhan pertama, sepakan pertama menjadikan gol ke-6 bagi tim Persib Bandung. Kita melihat di sini bagaimana suatu kerileksan bermain semua pemain, bahkan juga pemain yang baru masuk langsung mampu mencetak gol. Ya, barangkali Bastos agak lupa masuk ke lapangan membawa bendera. Sehingga ketika dia mencetak gol, dia mencari bendera itu di mana dan harus keluar hingga ada beberapa second wasit memperingati agar tidak berlama-lama. Rafa Bastos mencetak gol yang ke-11 musim ini. Kita lihat bagaimana Siswanto dikeroyok oleh 4 pemain sekaligus dari anak-anak Deltras. Dede Hugo dan juga M. Kusen harus menerima kenyataan timnya malam hari ini tertinggal 1-6. Ya, mungkin semua pemain tidak pernah menyangka, mungkin pun kita tidak pernah menyangka bahwa skor ini akan terjadi, karena memang kita tahu sebelumnya Deltras memberikan perlawanan yang sangat baik, terlepas dari terjadinya kartu merah yang dialami dari Firmansyah. Namun memang ini memang sangat menyulitkan kembali bagi kubu Deltras untuk keluar dari zona degradasi dengan skor yang begitu telak. Mereka harus lebih berjuang lagi untuk ya paling tidak juga mengharapkan suatu keajaiban untuk lolos dari zona degradasi. Ya, terlepas dari apa yang ditampilkan Deltras, kita patut memberikan kehormatan bagi mereka karena bermain tanpa cara yang negatif, bertahan, tapi mereka tetap bermain normal melalui permainan Persib meski sudah tertinggal jauh. Alonso Gonzalez kali ini masih Alonso Gonzalez, kita lihat berikan bola kepada Rafa Bastos dan kemudian Rafa Bastos mencoba peruntungan yang kedua. Ya, masih kita lihat Siswanto tampak walaupun sudah dalam kondisi terjatuh masih mencoba melakukan sebuah shoot. Ya, kita lihat bagaimana Mamak Al-Haddad menggigit jarinya. Sudah bingung apa yang harus dilakukan karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Mamak kecuali menahan selama mungkin agar Persib tidak menambah keunggulan. Dan kita lihat bagaimana para pemain Persib termasuk Siswanto pun terprovokasi untuk bisa membuat gol. Sepertinya semua pemain Persib saat ini ingin membuat gol. Dan mereka sepertinya sudah agak sedikit individual di lini depan. Apapun sah-sah saja saya kira dalam kedudukan memimpin jauh 6-1. Nova Ariando. Masih 15 menit lagi duel malam hari ini. Persib Bandung menghadapi Deltras Sidoarjo. Dan tampak kita lihat para pemain dari Persib Bandung menguasai bola, memainkan bola dari kaki ke kaki. Dwi Joko, Christian Rune Martinez, ada Zainal Arif yang tampak masih penasaran belum mencetak gol malam hari ini. Setelah rekan-rekannya Alonso Gonzalez dan juga pemain yang baru masuk Rafa Bastos telah menjumang gol bagi Persib Bandung. Ladia Lautan Boboto yang terus memberikan semangat kepada Persib Bandung.
Tim yang pernah menjadi juara Liga Indonesia pertama di tahun 1994-95. Purwakayudi, pelanggaran terjadi. Wildansyah tadi melakukan pelanggaran terhadap Boy Jati Asmara. Ya, kembali sebuah set piece yang kedua di babak kedua ini yang menghadap gawang dari kubu Deltras. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan eksekusi. Dan sepertinya kali ini giliran Juan Revi. Ya. Ada Hermawan juga bersiap-siap. Hermawan tadi melakukan sebuah tendangan, membentur pagar. Firdaus Nyong kali ini kirim bola ke dalam kotak penalti. Kembali kali adalah Boy Jati Asmara, cukup kosong. Boy Jati Asmara dan Boy Jati Asmara, sebuah peluang emasnya masih bisa digagalkan oleh Tema Mursadat. Ya, sayang sekali dari peluang sangat baik terbuka bagi seorang Boy Jati, namun kita lihat dia sedikit mendelay padahal mempunyai kesempatan pertama melakukan shooting, namun tidak diambilnya. Dia ingin lebih bebas leluasa melakukan passing ke gawang, memblessing bola, namun kita lihat kembali sergapan dari Tema mampu memuntahkan dia di sini mampu. Ya, kita lihat tepukan pertama akhirnya mampu diblok oleh Tema Mursadat. Ya, dan ini merupakan peluang kedua dari Boy Jati yang one on one dengan penjaga gawang Tema, dan lagi-lagi ia gagal menaklukkan Tema Mursadat. Padahal sudah sangat terbuka dan 90% boleh dibilang mestinya menjadi gol. Ini bukan hari yang baik memang bagi Boy Jati, mantan pemain Persib. Kembali kali ini adalah sebuah peluang dan sebuah tendangan, kali ini masih terjadi perebutan. Harus jungkir balik, kita lihat bagaimana Mukti Ali Raja terhadap gempuran anak-anak Maung Bandung. Sayang sekali bola pada posisi kaki kanan, yaitu posisi yang sangat lemah bagi seorang Eloko Gonzalez. Apabila bola datang di sebelah kiri, maka mungkin akan menjadikan gol keempat bagi dirinya di malam hari ini. Dan kita lihat bagaimana tadi wall pass dari Eloko dan juga Jenal Arif tampak memang sudah direncanakan betul agar Eloko mendapatkan posisi yang sangat bebas. Kita lihat bagaimana umpan dari Jenal Arif kepada Eloko, namun seperti tadi dikatakan oleh Bung Veve, ia mendang dengan kanan yang bukan spesialisnya dan tampak lemah sekali. Firdaus Nyong. Christian Rune Martinez. Zainal Arif kali ini. Masih Zainal Arif, dibayang-bayang oleh Dwi Joko. Ya, saya kira sudah cukup bagi Zainal Arif diberi kesempatan hampir mendekati akhir pertandingan oleh pelatih J. Hartono untuk tampil sebagai pemain inti, namun belum juga mendapatkan gol. Sementara kita lihat bagaimana view dari Stadion Jalak Harupat, luar biasa bergemuruh, warna biru mewarnai seisi stadion, memberikan semangat pada pemain-pemain Persib. Ya, cukup menarik ya kita lihat apabila semua tim yang ada di ISL mempunyai penonton dan mempunyai lapangan seperti yang kita lihat pada saat ini. Saya pikir suatu bisnis yang sangat menjanjikan di sepak bola, karena kita tahu memang paling tidak dengan keberadaan penonton yang seperti saat ini memenuhi setiap celah atau bangku yang ada di stadion, bahkan saya pikir mampu menjadikan suatu bisnis di persepak bola Indonesia, tapi dengan tanda kutip bahwa harus dikelola dengan profesional. Ya, setuju. Karena kita lihat memang sebetulnya kita memiliki fondasi untuk bisa besar dengan dukungan para penonton. Purwakayudi kali ini bagi Delta Sidoarjo, umpan kembali. Masih kepada Boy Jati Asmara, lebih dekat kepada penjaga gawang Tema Mursadat. Atep kali ini menguasai bola. Eka Ramdhani. Langsung aja Eka Ramdhani berikan bola kepada Eloko Gonzalez. Masih ada Bayu Sute. Tampaknya Eloko ingin mencetak quad-trick. Apakah ini akan terjadi? Karena sangat mungkin, mengingat masih ada 10 menit waktu normal bagi Persib untuk menambah keunggulan. Dan tentu saja jika itu ditujukan bagi seorang Eloko, semakin jauhlah jarak gol antara Eloko dan juga Boas. Dwi Joko kali ini. Purwakayudi.
Bermain oleh Waluyo. Kita lihat Purwaka Yudi. Kembali kirim umpan. Cukup baik sebuah sundulan tadi. Free header. Peluang dari Khairul Anam. Ya, lagi-lagi kesempatan yang kesekian di babak kedua ini diperoleh oleh kubu Deltras, dan kali ini umpan Purwaka yang cukup memanjakan saya kira. Namun sundulan Khairul Anam yang masih jauh dari sasaran, sangat disayangkan belum ada gol tambahan dari Deltras sejauh ini. Meski sudah ada 3 peluang mutlak sesungguhnya di babak kedua dari Deltras, tapi belum menjadi gol. Ya, Boy Jati Asmara digantikan oleh Firdaus Ramadan. Kita lihatlah dia Boy Jati Asmara yang tampak begitu kecewa. Sejumlah peluang yang dapatkan, bahkan yang terakhir adalah peluang one on one dengan penjaga gawang Tema Mursadat, masih gagal dimanfaatkan dengan baik. Kembali anak muda ditampilkan oleh pelatih Mamak Al-Haddad, yaitu Firdaus Ramadan. Dwi Joko. Hermawan berikan bola kepada Firdaus Nyong. Nova Arianto kita lihat menyelamatkan bola, langsung melakukan sebuah sliding. Hermawan. Ya, pelanggaran tadi dari Hermawan terhadap Eka Ramdhani. Rafa Bastos kita lihat. Ya, cukup menarik kita lihat begitu enjoy, relax. Bastos meliuk-liuk di antara pemain dari Deltras. Ada Bayu Suto tadi. Iwan Revi. Nova Arianto. Tampak hanya menyisakan Khairul Anam, para pemain dari Deltras Sidoarjo. Haryono. Siswanto. Rafa Bastos kembali. Berikan kembali kepada Yo. Pelanggaran tadi terhadap Siswanto dilakukan oleh Firdaus Ramadan. Iya, memang kita lihat geraknya sangat cepat dari Siswanto, harus dihentikan oleh Ramadan dengan menggunakan tangannya. Kita lihat kerjasama yang cukup baik antara Bastos dan juga Siswanto. Akan ini menjadi kesempatan bagi Eka Ramdhani untuk melakukan sebuah tendangan bebas langsung menuju ke gawang dari Mukti Ali Raja. Ya, sangat menarik untuk memperhatikan Rendra, VV, di mana posisi sekarang El Loco Gonzales. Apakah kembali Eka mencecar posisi El Loco untuk menjadi eksekutor dalam sebuah set piece ini, final eksekutor? Ataukah Eka langsung ke gawang? Ya, yang jauh kali ini ditinju saja bola dari Mukti Ali Raja. Dan masih ada Rafa Bastos. Sambil berputar kembali Rafa Bastos, tendangannya masih melenceng di samping kiri gawang Mukti Ali Raja. Ya, dengan tingkat kesulitan yang lumayan tinggi, kita lihat bagaimana Bastos. Di sini kita lihat bagaimana Mukti mampu memblok bola, mengintip bola, dan pada saat bola sambaran dari Siswanto diterima, dan kita lihat siapangan yang sangat sulit tentunya dari seorang Bastos yang sangat ambisi sekali mencetak gol keduanya. Ya, andai saja di Persib tidak ada nama Hilton Moreira, barangkali Bastos akan mendapat kesempatan lebih banyak untuk bisa mencetak gol, menunjukkan potensinya, karena sejauh ini pun dia sudah mencetak cukup banyak gol. 11 gol, bayangkan, padahal dia lebih banyak tampil sebagai pemain pengganti. Surplus pemain depan di kubu Persib ini juga berakibat tidak adanya pemain-pemain lokal yang bisa mengkilat, katakanlah seperti Jainal Arif ataupun Erlangga, karena praktis jarang dimainkan. Inilah sebuah pilihan dari Persib. Khairul Anam tadi direbut bola oleh Eka Ramdhani. Kembali kali dari Siswanto. Berikan kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif, kita lihat kali ini masuk dalam kotak penalti Zainal Arif.
Kembali sebuah sliding tackle dari Christian Rene Martinez. Luar biasa, kredit poin pantas diberikan untuk Christian Rene Martinez. Meski timnya sudah ketinggalan begitu jauh, namun fighting spirit tidak kendur diperlihatkan oleh seorang Martinez. Inilah contoh profesional seorang pemain sepak bola, di mana tetap tidak menyerah, tidak kendur, untuk tetap tampil penuh meski sudah tertinggal jauh. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Sangat penuh sesak, kita lihat tribun Stadion Sijalak Harupat. Mukti Ali Raja sangat luar biasa tadi mengamankan gawangnya. Ya, kita lihat Wildan tampaknya yang tadi jumping, melompat untuk bisa melampaui sergapan dari Mukti Ali Raja. Dan wasit memang tepat memberikan sebuah call terjadi pelanggaran, karena ini memang di kotak di mana kiper mendapatkan proteksi dari wasit. Ya, dan cukup banyak sekali penyelamatan dilakukan oleh Mukti. Ya. Kita lihat apabila bukan Mukti yang di bawah besar gawang, mungkin akan lebih banyak dari gol yang tercipta pada malam hari ini. Namun kita lihat bagaimana dengan pengalamannya Mukti masih mampu untuk memberikan kontribusi yang lumayan baik di pertandingan ini, walaupun juga tertinggal atau dengan kemasukan 6 gol. Lagi-lagi sebuah kesempatan yang sayangnya berada di kaki kanan Eloko. Tentu saja kita lihat untuk kedua kalinya tendangan kaki kanan Eloko sangat lemah sekali. Dan mudah saja bagi Mukti untuk bisa menawarkan sebuah peluang dari Persib Bandung. Hermawan kali ini. Dwi Joko. Kali ini adalah Rafa Bastos. Firdaus Ramadan. Firdaus Nyong kali ini berikan bola kepada Purwaka Yudi. Eka Ramdhani. Haryono berikan bola kepada Siswanto, kali ini masih Siswanto. Kita lihat sebuah tendangan dari Siswanto, masih Siswanto. 2 kali percobaan dan 2 kali percobaan dari ambisi seorang Siswanto untuk mencetak gol. Iya, tampak sekali keinginan semua pemain Persib yang memiliki kesempatan di depan gawang untuk mencetak gol siapapun. Dan sepertinya peluang bagi Eloko kali ini sudah hampir tertutup untuk bisa mencetak 4 gol atau quadrick. Dan sekaligus hal itu terjadi akan menjadi sebuah rekor dalam pertandingan Liga Indonesia ISL musim ini, karena belum ada tim yang menang dengan 7 gol sejauh ini. Iya, lemparan ke dalam kali ini masih untuk Delta Sidoarjo. Yuan Revi berikan bola kali ini ke belakang kepada Hermawan. Inilah dia Firdaus Ramadan yang menguasai bola, masih Firdaus Ramadan. Kali ini bola dikuasai oleh Nova Arianto. Kurang dari 2 menit waktu normal duel Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Kembali Atep kali ini pencetak gol pertama bagi Persib Bandung. Pelan saja dia berikan bola kepada Zainal Arif. Haryono kali ini merubah arah, berikan kepada Siswanto. Tampak kita lihat para pemain dari Persib Bandung kembali lagi kepada Wildan Syah. Ke belakang kepada Tema Mursadat. Tema Mursadat. Haryono kali ini. Eka Ramdhani. Pada Zainal Arif. Kita lihat kali ini adalah Zainal Arif. Sebuah lob dari Zainal Arif yang masih sangat-sangat penasaran untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, maksud sangat baik tadi kita lihat Zainal Arif untuk melakukan lob bola ke gawang dari Mukti, namun sayang sekali tidak dapat menjangkau gawang dari Mukti. Dan memang sebenarnya tadi peluang terbuka kalau dia mau memberikan bola kepada Eloko yang berdiri lumayan bebas. Tendangan gawang Mukti Ali Raja.
Kembali kali ini adalah Firdaus Ramadan, Dwi Joko, Khairul Anam yang dituju. Memasuki tambahan waktu kali ini duel Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Dua menit tambahan waktu. Rafa Bastos, Purwaka Yudi, Christian Rene Martinez, Hermawan kali ini menguasai bola. Ada Waluyo tadi, dan inilah dia Eka Ramdhani, sebuah serangan 3 melawan 3. Kali ini kita lihat apa yang dilakukan oleh, ya, berikan kepada El Loco Gonzalez, dan telah berada dalam posisi offside El Loco Gonzalez. Ya, memang sangat menarik kita lihat peluang tadi, bagaimana Arif juga udah mengangkat tangannya meminta bola dari Eka Ramdhani, namun memang supply atau servis semua diberikan kepada El Loco. Memang kita lihat bagaimana kerja sama tim yang sangat baik untuk memberikan kesempatan kepada rekannya untuk menjadi top skor. Ya, kita lihat bagaimana kali ini bola dikuasai oleh Khairul Anam, Yuan Revi. Masih kita lihat Firdaus Ramadan kali ini berhasil merebut bola. Pelanggaran terjadi. Dan inilah barangkali kesempatan terakhir bagi Delta Sidoarjo untuk bisa memperkecil kekalahan. Sementara tampak Tema masih sibuk untuk mengatur pagar hidup. Kesempatan tentunya bagi Delta Sidoarjo untuk menambah golnya, untuk memperkecil kekalahannya mereka di malam hari ini atas Persib Bandung. Sebuah tendangan yang masih belum menemui sasaran tadi yang dilakukan oleh Khairul Anam. Ya, wasit Armando Pribadi akhirnya meniupkan peluit yang menandakan akhir duel Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Dan skor akhir adalah 6-1. Persib Bandung unggul atas Delta Sidoarjo lewat hat-trick yang dilakukan oleh Christian El Loco Gonzalez yang menempatkannya menjadi top scorer dengan 27 gol.